Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Basement 81 Paranormal Experience. Oke, what's up guys? Kita mau bereksperience Ari di tempat wisata ya. Bukan yang tempat wisata Terbengkalai yang kemarin explore gua. Tempat wisata yang masih aktif, cuman di situ tempatnya emang sakral dari mitos masyarakat dan cerita-cerita dari orang tua kita dulu dan orang tua kita sekarang ya. Emang sih tempat itu emang mistis sekali, dan sekarang ada cerita nih dari teman kita Ari di part kedua ini ya, lanjutan yang kemarin yang kalau kalian belum tahu ya, lanjutan kemarin yang Paranormal Experience Ojia ada di deskripsi dan di pojok kanan atas. Nanti kalian cek aja di situ yang part ke-1-nya. Oke, kita langsung bertanya ke si Ari, gimana Ari yang experience yang di sono? Dari awal apa dari akhir? Ya dari awal dulu lah. Dulu. Di sini ada kameramen X kita ya. Gipar dia mau ikut kamera juga, sambil membawa salah satu alat musik kesayangannya. Capi. Ya. Oke, gimana Ri? Ya, dari awal dari awal itu kan saya itu dengan istilahnya dengan perempuan tuh ya. Perempuannya gebetan atau pacarnya? Dulu ya pacar, mungkin sekarang udah mantan itu ya. Mantan. Sobat ambiar ternyata, Cak. Takut di sini mantannya Ari lihat, lihat dulu like ya. Jangan nyesel. Bohong, jangan. Ya. Oke, lanjut Ri. Pas awal mula tuh ya pengen pergi ke suatu tempat, cuman bingung tuh ya. Nah, kemudian di daerah Loji ya, cuman maaf nggak bisa nyebutin nama tempat wisatanya. Pergi tuh ke tempat satu wisata di Curug lah, mau ke arah Curug gitu ya. Saya masuk tuh berdua, bayar tiket. Setelah itu masuk ke dalam. Nah, di situ tuh saya diem, foto-foto lah biasa. Ya, benar. Nah, saya penasaran, saya pengen tahu curug aslinya gitu yang bagus lah. Curug yang bagusnya itu Ya, ada lagi kali ya. Ada 2 tuh curug itu. Nah, sebelum saya mau ke situ kan cuaca itu mendung tuh cuaca. Nah, saya mau masuk ke dalam rute untuk arah ke curug itu, saya bertemu dengan nenek-nenek. Yang arah ke mana cenah? Ini cuaca mendung, ulah ke curug cenah. Ah, itu mah cenah kurang teh. Iya non, mal hujan iya. Tah, terus teh ngaleo sih orang teh nanti dihiraukan ya. Terus dipanggil lagi, jang ka dieu heula cenah. Kata nenek itu. Kata nenek-nenek itu. Nenek pembawa kayu bakar atau gimana Ri? Ya seperti itulah ya, yang Warga lah kali ya. kayaknya penduduk situ ya. Terus teh jang ka dieu heula nya mah naon salaman cenah jeung mah. Ambe selamat cenah, sing selamat sing barokah cenah. Sampai ke tujuannya kali ya. Tah nya mah saya di situ teh salaman tuh sama nenek-nenek itu. Nah, udah tuh saya lanjut lagi berangkat, dijegat sama anak kecil. Reka mana cenah? Reka curug teh. Apal teh jalanna? Apal cenah. Cekurang teh apal. So tahu teh iya. Tahu ini. Padahal belum pernah gitu ya. Belum pernah itu. Apal curang teh. Oh nyangga satu ade cenah. Tuh terus nih pas di situ saya tuh nemuin satu sungai. Di satu sungai itu ya airnya deras tuh ya. Saya tuh lewat loncat bisa ya. Sedangkan yang perempuan itu kan apa sendiri nggak bisa loncat Ya, lah kayak laki-laki ya. Ya. Ya mungkin di situ ada pemikiran mau balik lagi tuh. Tapi saya bersikeras untuk lanjut. Ya lanjut ya mau nggak mau ya dianya tuh digendong lah. Si cewek itu. Ya digendong. Dapat banyak kali.
Nah pas di gendong udah tuh terus maju ke satu tujuan itu ke Curug lah. Pas saya terus lurus melewati rintangan-rintangan gitu ya, saya tuh di situ ada tuh satu orang kakek-kakek lagi nyangkul. Kata saya tuh, punten. Dia diem lagi ya sambil ngituin padi atau apa ya, diem aja pakai jubah hitam sama cetok gitu aja, diem. Gerak mah gerak gitu ya, cuman itu nggak tahu kakek-kakek bener nggak tahu enggak. Saya terus lewat tuh ya, lewat terus. Tah kata saya, asante ka dieu deui. Asante ieu teh saung teh nu tadi, cuman tangkal nanti kakek-kakekna eueuh. Tah katambah si awe eta teh ih rasin nepina teh nepi-nepi. Apa kata cewek lu nya? Pacar gue sekarang mah. Ah iya. Katanya teh ini kok nggak nyampe. Nah terus dia bilang gitu sama saya, diberi bentar lagi. Terus nih ya, terus aja muter aja di situ katanya. Oh jadi kayak yang di apa ya, kayak disasarin gitu teman-teman Ya ini. diputer aja di situ kata ya anak kecil itu. Pas saya itu balik lagi, pas saya lurus ya, terus aja lurus terus itu sampai mau ke ujung tuh ya. Terus di situ teh saya bingung mau lanjut apa enggak. Kata cewek itu teh rute ke satu, kalau nggak kedua itu ya nggak tahu ya. Pas melewati sungai itu saya lurus ya, lurus terus. Nggak tahu kenapa si cewek itu teh ngomong gini, ini kok nggak nyampe, kapan nyampenya? Bentar lagi. Dia sepanjang jalan ngomong gitu sama saya, dibenerin. Nah terus ke rute keberapa itu ya, ketiga kalau nggak salah, kalau nggak keempat itu ada saya lewat itu ada kakek-kakek pakai baju hitam. Dari jauh itu kayak yang natap gitu ya, diem. Oh ngeliatin si kakek Iya itu. ngeliatin. Saya lewat situ, punten. Dia diem, nunduk dia tuh. Pas saya diliatin dia nunduk gini. Saya lurus terus yang ngikutin arah jalan ya, mau ke Curug. Terus ya lurus terus sampai ini, ngelewatin beberapa rintangan itu. Pas rintangan terakhir itu saya gimana ya, nggak ada jalan. Terus nggak ada jalan, ini mau kemana ini? Terus ya Kayak ketemu jalan buntu gitu. nah iya kayak ketemu jalan buntu. Si cewek itu tuh nangis, pengen pulang. Ya udah ayo pulang katanya. Pulang tuh ya. Pas di pertengahan jalan itu ada yang anak kecil yang ngomong itu. Yang Iya. dari awal yang mau kemana gitu. Iya, yang itu kata anak kecil itu teh. Tadi gini muter-muteran bendungan cenah. Cek anak kecil itu. Piraku jang. Tah si budak detik kata teh. Aleos we. Langsung mangkat. Orang teh mikir, sepanjang arek balik teh orang mikir. Naonnya tadi dinya teu kapikiran, hayang balik we nya terus ya. Balik teu mikiran naon. Si awe teh geus ceurik we nya. Hayang balik geus hayu balik terus ya. Tah geus tepi eta teh geus tepi ka iyalah di awal deui gitu nya. Baru tuh saya ngobrol sama tukang ojek kalau nggak salah tuh. Saya ngobrol di situ, penasaran. Orang teh gini dinya bisa muter-muter di bendungan. Tah cek tukang ojek deh. Dia aing sih. Udah kata tukang ojek gimana? Dengar aing dengan Allah kacau pikiran sebenarnya. Udah lanjut. Sih. Lagi kacau teman-teman. Ini Ari kesebutnya kalau enggak emang kayak nyeritain. Iya. Ya, sih, emang kalau misalkan kalau bereksperience nyeritain kayak gini tuh jadi Deh, kayak balikan deh anjing malah Oh. gitu.
anjing ya mau Ya aneh udah sih. nggak apa-apa. Jadi kayak yang mau gimana ya? Kayak energinya kalau kayak datang lagi gitulah. Merasa terpanggil. Kayak merasa terpanggil gitu kan. Emang setiap kali experience memang seperti itu. Iya sih. Terus gimana lagi nih yang dari tukang ojek itu udah keinget lagi Bu? Nah, guys, ada Ada bapak-bapak X ya. bapak gabut. Enggak. Ini gitu. Nggak usah kacau. Jadi itu tuh lu kayak yang disasarin gitu. Tapi lu ngerasa kayak lu waktu di yang tadi kata anak kecil kan lu kayak ngelilingin bendungan ya. Tapi yang lu rasain itu kayak yang nyari jalan gitu. Emang nyari jalan terus nyari aja jalan. ngikutin itu. Saya ingat saya itu Yang- kejadian udah lama sih, udah beberapa tahun lah ya. Adalah 10 tahunan itu kalau enggak ya. Yang jadi pertanyaannya itu lu ngikutin jalan baru apa jalan yang bekas? Enggak, Bekas emang ada orang. rutenya. Ngomong ada Emang rutenya. ada rutenya. Tapi kata anak tadi Muter-muter ini tuh. muter-muter bendungan, Muter iya. bendungan. Nah, Mungkin setelah lihat kakek-kakek itu kali ya. Ya mungkin itu jin Ya. Orin yang ngehujudin yang pas tadi kan lu ceweknya bilang sompral kan ya. Ini nggak sampai-sampai gitu kan ya. Gak taunya ya disasarin gitu, nggak sampai-sampai gitu kan ya. Emang kalau di daerah-daerah pegunungan itu kan apalagi di lembah-lembah gitu ya, emang jangan di situ sompral lah. kerajaan-kerajaan Di situ kakek-kakek ya, ada saung kecil di situ. Terus di situ ada petakan sawah, ada pohon pisang sama kakek-kakek itu tuh di pinggirnya. Terus udah lewat tuh ya, pas saya itu kalau nggak salah tuh terus saya jalan kok kesini lagi, tapi kakek-kakeknya nggak ada. Terus ya saya jalan aja terus jalan, nggak terus dihiraukan lah ya. dihiraukan. Tas si cewek itu ya terus bilang ini kapan nyampe, ini sih. kapan nyampe. Kayak yang dibalik-balikin lagi. Terus itu pas sampai-sampai yang pas tadi kata Ari ketemu tukang ojek gitu. Tukang ojeknya nyerita tuh gimana? Ya jadi teh saya ini apa sih Nanya. nanya, penasaran gitu. Ya gimana ya? Curang teh ari lamun ka curug eta teh aya baraha iya sih rute aya 12 jam. Emang jam di mana sih? Di Karawang cek urang teh. Oh di Karawang. Oh jang ari di curug ieu mah cenah jarang aya nu nepi ka curug lamun lain orang Karawang asli mah cenah. Oh kitu nyapanya. Tah terus teh si bapak eta teh iya non nyaritakeun aya cenah pernah orang mana meureun nya. Pokona lain asli Karawang we nya. Cek si bapak teh asup tak kadinya teh ya alhamdulillah cenah dibalik deui seorang ari cek si tukang ojek eta teh yang bener ting henteu. Jadi eta mana teh sagerombolan cuman manehna teh si lalaki eta teh di tukang Gak balik lagi gitu. di tukang ngomong mah arek ki heula atau kumahanya. Jadi pisah dengan krunya kali ya. Mungkin dia skurunya duluan tas, sedangkan yang laki-laki itu nyusul. Cuman pas di ini dicari nggak ada, nggak bareng gitu, nggak bareng lagi. Ya sampai sekarang itu nggak ada. Setahu saya mah pas dari sono juga pas ditanyain udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Gila. Itu ada daftar orang hilangnya sih di tempat itu kan. Itu tuh Sering tempat, katanya. sering ya. Itu tuh tempatnya kayak lembah di kaki gunung pegunungan ya. Gue juga pernah sih di apa ya, bukan di situ tapi di kecamatan itulah, sebutnya di kecamatan Loji tadi ada tempat wisata lagi yang tapi bukan yang di Ari, yang di ada tempatnya kayak yang di puncak gitu kan. Gue itu pernah bareng sama temen gue ya 3 motor atau 4 motor, gak salah mah 4 motor ya. Ini experience gue nih asli nih, gue sama cewek gue nih. Gue tuh berangkat naik motor jam 4 sore sampai sono jam lah mau jam berapa ya, jam 5-an lah mau ke maghrib gitu. Terus kita maghrib di sono, kita foto-foto lah di sono kan. Cuman nggak sampai puncaknya sih, cuman kelihatan pemandangan gunung aja teman-teman. Gue foto-foto di situ, terus azan maghrib, gue pulang di situ.
Gua pulang di situ pas waktu keadaan setengah hujan, maksudnya masih gerimis lah. Gua pas waktu turun gunung gitu ya, gua ngedenger suara nangis cewek. Gimana lah, kayak Minta cewek tolong nangis gitu. gitu. Enggak minta tolong, cuman suara nangis aja. Suara nangis kayak ngerintih gitu. Positif gua ya, kirain cewek gua ketakutan dah. Soalnya di jalan itu tuh kanan kirinya tuh emang kayak hutan-hutan lagi. Jadi kita cuman jalan motor satu aja gitu. Jadi teman-teman gua tuh udah di depan gitu. Teman-teman gua tuh udah di depan, gua di belakang gitu. Gua ngedenger itu cewek kirain gua teh itu cewek gua, berpikir positif gua. Terus gua udah sampai ke bawah. Di bawah tuh ada warung ya, yang di pelangnya tempat wisata itu tuh ada warung di situ. Gua nanyain di situ juga masih hujan, kita juga berteduh dulu di situ. Gua mesen kopi, ya jajan-jajan lah gitu ya. Gua nanyain ke cewek gua tuh di situ teh, pas tadi kenapa nangis? Takut ya gitu teh. Dan lebih epicnya lagi, cewek gua bilang gini, nangis? Siapa yang nangis? Orang nggak nangis gitu ya. Nah di situ gue udah mulai bunyar lah kepala teh. Wah anjir, keren gua teh itu cewek gua. Gua nanyain lah ke warung, Bu, pas tadi abdi ngadenge suara nu ceurik di luhur. Nah, gak tau mah itu tuh yang suara nangis itu teh belah kirinya ada makam dan belah kirinya ada villa kosong gitu. Villa yang pertama kali buka ya di puncak itu, tapi belum pernah ada yang kayak ngebokin lah kayak gitu Ji itu. Itu suaranya ngikutin, suaranya tuh suara nangisnya tuh ngikutin di sepanjang jalan. Jadi Ya pikiran lu cewek lu gitu. ya jadi pikiran gua teh cewek gua gitu dah, berpikir positif. Mungkin cewek gua nangis karena ketakutan gitu ya. Tapi gua yang jadi anehnya, gua kayak kepaku, nggak pengen nanya gitu, nggak pengen nanya nangis kenapa gitu, nggak pengen. Pikiran lu lanjut aja. Lanjut aja, yang penting gua sampai dulu lah gitu. Nah, pas gua nanyain ke warung itu, katanya di situ ada sosok kayak cewek lagi, cuman setengah badannya tuh kayak ular gitu. Gua langsung merinding di situ asli. Gua langsung balik, cabut, udah gua nggak di itu lagi. Bahkan si cewek gua juga dia nggak ngedenger, gua doang yang ngedenger suara rintihannya tuh. Baik banget ya anjir. Ya Tuh, mungkin ya daerah-daerah situ masih awam dengan misteri-misteri lah. Sih. Masih kental. Jadi kalau kita mau ke suatu daerah pegunungan atau tempat wisata alam lah ya, ya mungkin kita diharapkan jangan ngomong kompral. Gitu sih. Jadi kayak yang kita tuh kayak diuji lagi gitu ya, keberanian itu kayak diuji lagi gitu. Tapi yang jadi anehnya kenapa gitu, gua nggak notice bilang gitu. Kalau gua notice bilang pasti gua udah panik lah. Gitu, gua udah panik gitu kan. Asli orang aina ambiar aku non, jadi setiap nyaritakeun eta ngeblank we. Iya sih. Ya sih kejadian yang dimana lu yang gak disangka-sangka emang suka pengen ngelupain tapi nggak bisa gitu. Jadi yang lu ingetnya setengah-setengah. Nggak inget full sih. Oke teman-teman, kalian mau tahu nggak cerita experience dari kameramen kita? Siapa tahu kameramen kita punya experience ya. Dia orang Karawang sama, cuman dia waktu SD kalau nggak SMP aja ya. SMP dia pindah ke Tasik beberapa tahun lah, kisaran 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun ya mungkin, sampai sekarang pulang dia ke Karawang lagi dan dia menjadi kameramen basement. Oke Pai, gimana Pai cerita lu yang di Tasik itu? Aing boga cari teh deui. Apa? Ari punya. Oh Punya katanya Ari punya satu lagi cerita. cerita. Oh, coba gimana? Ya waktu itu ya saya pergi tuh di suatu pegunungan ya, khususnya di Jawa Barat lah Ya pegunungan juga. Nah itu berempat tuh sama teman saya. Saya tuh udah sampai puncak tuh, terus saya beres-beres. Habis beres-beres saya minta tuh ke teman-teman saya, Lur curan teh
orang teh heula nya soalnya orang mawa tenda pokona nu bareurat lah Iya gitu sih. nya. Sok weh teh heula mah teh heula weh nungguan di handap nya. Di tungan di warung cenah cek mana oke cenah. Orang teh didinya kebetulan kebeakan cai Kehabisan aqua air. kehabisan amunisi lah istilahnya. Nah, sedangkan di tim kami cuman air itu segini nih sebotol aqua gede segini ya. Iya. Itu Paling dibagi dibagi 3, 2. tadinya mau dibagi 2, cuman saya cuman dikasih segini. Sedangkan dari puncak ke bawah itu kan lumayan jauh, istilahnya udah 3.000 ke atas ya. Iya. MDPL. Saya tuh cuman dikasih air cuman segini sedikit. Lah itu mah la haula. Nah, saya itu turun tuh dari puncak itu turun ke bawah terus entah kenapa di pos 4 kalau nggak salah itu kayak yang ada yang ngikutin, cuman ya dihiraukan terus dihiraukan sambil saya bilang ya pengen cepet nyampe, pengen makan gitu ya, pikiran tuh pengen nyampe, pengen makan, pengen istirahat juga ya. Terus nih di pos 3 itu ini saya itu istirahat, ketemu tuh sama orang-orang kan lain. ya bukan sih tim Sama lain. tim ini. Di tim lain itu saya diem tuh istirahat. Si tim itu nggak lama saya datang itu dia pergi lagi itu lanjutin mau turun. Itu di situ posisi nggak ada yang naik, yang turun cuma sedikit. Saya tuh istirahat, minum dulu sedikit, saya minum juga. Yang penting tenggorokan basah gitu. Masuk lah. Ya. Terus ya, saya menjelang 3 menit lah jalan lagi tuh, terus jalan terus. Pas mau ke pos 2 merinding. Mau ke pos 2 itu saya di pertengahan jalan itu kayak yang ada ngikutin, cuman dia ngasih tanda dengan kayak yang ada kaki gede ya, kayak deg. Saya berhenti tuh di situ. Sahanya nuturkeun Kayak suara langkah kaki besar gitu. Deg 2 kali. Saya bingung mau nengok ke kiri apa ke kanan, kiri kanan. Ke kanan we lah. Ke kanan nggak ada siapa-siapa, sepi. Dan saya di situ diem dan tarik nafas. Entong nggak ganggu, orang hayang balik, curang teh. Orang hayang balik, hayang nepi, curang tehnya. Udah nggak ganggu. Di situ udah nggak ada. Saya lanjut terus tuh mau ke pos 2 ya. Ajan tuh, saya berhenti dulu, istirahat lah ya. Sesudah ajan saya lanjut, ketemu tuh sama orang orangnya juga tersesat, dia dengan keadaan nyeker celana pendek atau apa ya. Si orang itu juga kayak kesasar lagi. Iya, dia ini ketinggalan sama Timnya. sorangan wae. Cenah ieu non ditinggalkeun ka handap cenah turun. Ayo bareng curang teh. Bareng tuh ya. Pas terus nih mau menuju ke pos 2 ketemu lagi tuh sama tim yang berjumlah 3 orang. Yang si A itu teh ikut tuh ke situ. Contoh orang teh heula nya. Sok cenah. Terus saya jalan mau ke pos 2. Terus pas saya terus turun, kenapa pos 1? Padahal saya belum ngelewatin pos 2. Itu benar asli itu. Nggak pernah ngelewatin pos 2, kok ini kenapa pos 1? Tiba-tiba ada di pos 1 aja. Ya nggak ngerasa ngelewat pos 2 gitu. Sedangkan ke pos 3 ke pos 2 itu kan adalah sekitar 1 jam ya. Dengan pos 2 ke pos 1 itu adalah 40 menitan. Tiba-tiba ada di pos 1. Dengan semangatnya saya lari itu ke arah warung itu sambil hati senang gitu ya. Udah nyampe, alhamdulillah dengan selamat.
saya lari ke warung diem makan tuh. Habis makan itu ya santai lah, ngerokok atau apa yang ngopi. Habis itu saya diem gak kelamaan dah, itu kok yang menjelang beberapa menit ada sekitar setengah jam lah ya, ada itu tuh yang tadi ketemu di pos 3 yang segerombolan itu. Dah, dia nanya, gini geus nepi deui, urang teh nempo liwat na cenah. Piraku curang teh. Da mana tadi kan ada tukangan urang, curang teh. Gini geus nepi ti heula, lumpat cuman tersebutna lumpat. Enggak cerita. Ya, begitulah dari pos 3 mau ke pos 2 itu kayak nggak ngelewatin, cuman ngelewatin 3 langsung ke 1. Nah, terus saya diem nungguin tuh teman-teman saya turun ya. Saya diem lama banget tuh. Saya sampai udah tidur, udah ini. Ya, saya hitung, saya kan nyampe dari atas dari puncak ke bawah itu cuma 1,5 jam ya. Nah, saya nyampe jam 1:30 di bawah itu. Ya, udah nyampe tuh 1:30. Terus Si timnya saya udah tidur lah ya. Tim itu datang menjelang silang sekitar 2,5 jam itu tidak bedanya. lama juga. Soalnya Ari kayak menembus Ya, ruang kayak yang waktu aja. bukan kayak yang menembus lorong waktu, gimana ya, kayak yang ya gitulah, dicepetin lah. Dicepetin lah. Tapi kata gua mah itu yang pendaki yang nyeker itu orang apa bukan, Ri? Kayaknya orang, soalnya dia kayak yang kebingungan, diem aja. Saya tanya, aku naon cena, orang tinggalin kutim cena. Terus itu waktu begitu lu turun udah nyampe, itu si orang yang nyeker itu kemana? Mungkin dia kan nggak tahu tuh kan barang sama yang Kan biasanya tim pendaki lain. kan pakai safety kan semua ya. dia nyeker Dia dalam nyeker. keadaan nyeker. Keril pakai keril Enggak tasnya. pakai keril, dia nyeker. Enggak pakai keril. Enggak, dia nyeker Lusuh gitu. pakai baju biasa, pakai baju kaos. Dia nyeker dengan celana pendek dan baju kaos doang, diem. Cuman dia pengen ngedaki tujuannya. Dia mau turun. Kata dia iya mau turun. Tapi ketemu tim yang 3 yang mau ngedaki, dia mau ikut. Enggak, saya suruh ikut dianya, soalnya saya buru-buru. Kan dianya kan jalan itu kayak gimana gitu ya, kayak yang pelan gitu. Terus Santuy gitu. pas yang bertiga itu turun ke bawah itu si yang nyeker itu masih ada apa enggak? Kurang tahu tuh, saya kan soalnya kan di situ kan banyak warung di jatah itu ya. Kalau saya tuh di warung paling ujung, warung nomor 9, nggak tahu itu yang itu di warung berapa. Saya nggak ngelihat itu, nggak ngelihat lagi. Ya, pokoknya di situ pikirannya udah ngemplong aja, udah ini apa sih? Udah tenang lah. tenang, nyampe dengan selamat gitu. Dan semua juga teman-teman selamat. Dan akhirnya Alhamdulillah sampai sampai ke rumahnya ya rumah. semuanya juga dengan selamat dan sehat walafiat. Alhamdulillah teman-teman, dari cerita Ari pengalaman tadi pas di tempat wisata itu ya yang gue juga ngalamin. Terus yang di gunung pas waktu dia hiking